Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadyihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah malam ini kita akan sama-sama melanjutkan menelaah tafsir surah Amma atau surah An-Naba ya. Alhamdulillah, perjalanan kita dalam menelaah tafsir surah yang mulia ini terakhir sudah sampai ayat 38. Kita akan lanjutkan dari ayat 39. Silakan buka terjemahannya, halaman 21. Kita mulai dari ayat 39. Qaulullah ta'ala, dzalikal yaumul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Kita mulai dari ayat ini insyaallah. Baik, sebelum kita melanjutkan menelaah tafsir surah ini dari ayat 39, ana awali dengan tilawah dari ayat 31 sampai akhir surah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidhaba jazaa'an min rabbika 'ataa'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahmanu wa qala as-sawaba dhalikal yawmul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Inna anzarnakum 'adzaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Baik. Dzalikal yaumul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Firman Allah Ta'ala yang artinya itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa yang menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Rabb-Nya, yakni dengan beramal saleh. Itu di situ terjemahannya memang benar janji Allah gitu ya. Ya. Ini sebenarnya terjemahan ini tidak sesuai dengan kitab aslinya. Cukup dengan yakni dengan beramal saleh yang balasannya akan kembali kepadanya pada hari kiamat. Itu antum coret saja. Yang membawa pensil atau bolpen, memang benar janji Allah ya. Itu tafsir aslinya tidak ada penjelasan itu. Yang ada adalah dengan beramal saleh yang balasannya
akan kembali kepadanya nanti pada hari kiamat. Ya. Itu kesalahan dalam menerjemah. Ada yang bawa pulpen? Nggak ada. Kalau ada, tandai bahwa ini sudah saya koreksi gitu ya. Tayyib. Ayat 40, inna anzarnakum adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Firman Allah Ta'ala, inna anzarnakum adzaban qariba, sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu hai orang kafir akan siksa yang dekat. Karena siksa tersebut pasti segera tiba, atau pasti tiba, pasti terjadi, sebab segala sesuatu yang pasti datang itu dekat. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, firman Allah Ta'ala, pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Inilah yang mengkhawatirkan, inilah yang menggoncangkan hatinya. Maka hendaknya di dunia ini dia melihat apa yang telah dia persiapkan untuk menghadapi hari kiamat nanti. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, atau biasa diterjemah Maha teliti, ya, Maha teliti apa yang telah kamu kerjakan. Jika mendapatkan kebaikan, hendaklah kalian memuji Allah, dan jika mendapatkan selain itu, maka jangan mencela kecuali pada diri kalian sendiri. Oleh karena itu orang-orang kafir mengharapkan kematian karena kerugian dan penyesalannya yang mendalam. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah. Ya. Kita berlindung kepada Allah agar menjaga kita dari segala kekufuran dan keburukan. Sesungguhnya Dia Maha Pemurah lagi Maha Mulia. Baik, mari kita telaah ya tafsir aslinya. Ini kan terjemahannya. Mudah-mudahan dengan menelaah tafsir aslinya ini kita bisa lebih dalam menghayati tafsir-tafsir Syekh Abdul Rahman As-Sa'di terhadap ayat-ayat yang mulia ini. Sebelumnya ya, falamma raghaba wa rahaba wa basyara wa andara qal faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Itu ada terjemahan satu baris ya sebelumnya. Dia memberikan kabar gembira dan ancaman dengan firman-Nya. Perhatikan di sini, falamma raghaba, tatkala Allah telah memberi targhib. Targhib itu anjuran ya, dorongan, motivasi. Warahaba, dan memberi tarhib. Tarhib itu lawan daripada targhib. Antum perhatikan ya, dua kata ini apa namanya hampir sama. Kalau nggak jeli itu mungkin susah untuk membedakannya. Targhib pakai ghain ya, ta ra ghain ya ba, targhib. Lawannya tarhib. Kalau targhib itu Allah mendorong, memotivasi kepada hal yang bagus-bagus. Biasanya ini siranya itu janji-janji Allah yang menggiurkan, ganjaran-ganjaran yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadang-kadang amalan sepele, amalan kecil, tapi ganjarannya itu dahsyat. Ya. Apa misalnya? Yang kaitannya dengan sholat 5 waktu. Amal kelihatannya sepele, tapi ganjarannya dahsyat. Apa? Wudu. Dari wudu itu, masya Allah, wudu ini penghapus dosa, ya kan?
Kalau sholatnya mah jangan tanya lagi, ini kewajiban besar, ganjarannya luar biasa. Dzikir ba'da shalah, amalan kecil, cuman bacaan-bacaan saja. Tapi kalau kita baca dengan niat yang ikhlas dan zikir kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menghapus dosa meskipun seperti buih di lautan. Amalan sepele, ya. Amalan sepele. Itu substansinya targhib. Kita akan disuguhi, ya, apa namanya, amalan-amalan yang baik, yang disukai dan diridhai oleh Allah dan dijanjikan pahala. Lawannya tarhib, ya, kita akan berurusan dengan larangan-larangan Allah, kemudian ancaman-ancaman adab yang sangat mengerikan. Nah, ini penting banget kaum muslimin itu ditarbiyah dengan model ini, dengan cara ini. Nah, sekarang ini anehnya sebagian orang ada yang mengatakan sekarang ini orang cerdas, sekarang ini zamannya orang pinter. Tidak zamannya lagi diiming-imingin surga dan ditakut-takutin neraka. Enggak zamannya lagi diiming-imingi ganjaran dan diancam-ancam dengan kira-kira, ya, omongan orang seperti ini omongan orang yang menginginkan tegaknya agama Allah, orang yang menginginkan agar orang ini pada baik-baik, atau orang yang membiarkan manusia supaya rusak dan binasa. Kira-kira omongan siapa ini? Ada nggak ulama hari ini yang omongannya itu seperti itu? Ya. Antum lihat, ya, kita itu sebenarnya secara garis besar bisa melakukan pemetaan siapa orang ini. Orang yang benar-benar sayang dengan kaum muslimin, ataukah orang yang pura-pura sayang dengan kaum muslimin? Orang mukmin sejati atau orang yang bukan mukmin sejati? Bisa dilihat dari nasihat-nasihatnya, arahan-arahannya, bimbingan-bimbingannya. Saya akan tagih kalau ada orang begitu itu. Oke, kalau Anda mengatakan seperti itu, sekarang buktikan mana hasilnya orang-orang yang bisa menjadi saleh, ya, taat kepada Allah dan Rasulnya, ya, tanpa ditempa dengan metode at-targhib wa tarhib. Manusia ini makhluk berakal, tidak mungkin dia bisa menekuni sesuatu, apalagi kalau urusan ibadah itu dengan ikhlas, ya kan, nah, dengan sabar meniti melaksanakan ibadah ini sesuai syariat. Kalau dia tidak tahu apa yang akan dia dapat, ya, tidak mungkin ada orang berakal sehat di dunia ini mau menekuni sesuatu tanpa dia tahu apa yang dia hasilkan. Apalagi di dalam beragama ini kadang-kadang harus mengorbankan sebagian harta. Itu kalau dia tidak tahu apa yang dijanjikan oleh Allah berkenaan dengan infak, sedekah, ya, atau bayar zakat. Orang bisa, loh, saya ini kok bodoh banget ya, duit gue cari susah-susah, setelah terkumpul saya bagi-bagi, enak men. Atau kadang-kadang orang taat kepada Allah itu menyapih, ya, mengekang nafsu yang paling liar di dalam dirinya ini, nafsu makan dan nafsu kemaluan. Ini berbanding lurus, pokoknya kalau perut itu full, ya, makannya cukup, itu rata-rata syahwatnya tegangan tinggi. Puasa dia harus tidak makan dari fajar sampai maghrib. Kira-kira ada nggak orang punya hasrat puasa itu tanpa harus dijelaskan bahwa puasa ini adalah kamu ini sedang ditempa oleh Allah supaya menjadi orang bertakwa, puasa ini supaya kamu dapat ampunan dan lain sebagainya. Bahkan Rasulullah kabarkan orang yang puasa itu masuk surganya spesial melalui pintu Ar-Rayyan. Kalau ini tidak ada, bisa saja orang ini, lah saya kok goblok banget ya, ngapain saya susah-susah, lapar-lapar, haus-haus. Atau mungkin dia sudah berusaha puasa tapi ada setan yang menggoda dia. Kalau ada yang mengatakan, Pak, setan kan dibelenggu katanya di bulan, nah itu kan setan jin. Kalau setan manusia, ngapain kamu susah-susah, haus-haus itu, goblok banget kamu, tolol banget, ya kan? Ngapain, nikmati aja, makan, ayo saya traktir. Kalau tidak tahu apa yang ingin dia raih, yang dia harapkan di balik puasa ini, kan rapuh banget. Tapi kalau jelas, ya, ketika dia menekuni satu
larangan, ya, dijelaskan ini insya Allah yang akan kamu dapat dari Allah kalau kamu ikhlas, kalau kamu menjalankan ibadahnya ini benar. Setelah itu mudah-mudahan kamu dapat ganjaran yang sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, ya kan? Demikian juga dari sisi yang lain, pengalaman kita ini, ya, pengalaman kita ternyata larangan-larangan Allah itu menggiurkan banget. Nggak kuat-kuat iman, ya, nggak kuat-kuat iman, kita apa yang terjadi? Jebol pertahanan kita, karena memang menggoda banget, menggiurkan banget, enak tenan dilihat sekilas. Taib, antum setuju itu? Makanya orang-orang yang jualan maksiat itu laris manis. Hah? Untungnya gede banget. Sementara yang kadang-kadang mengais rezeki yang halal gitu, ya. Saya lihat itu tadi udah pulang dari pergi ke sini, atau tadi pulang dari sini juga saya pagi-pagi tadi. Antum lihat, sekarang lagi musim rambutan kan? Hah? Musim rambutan, yang merah-merah itu tulisannya rambutan apa itu? Parakan, ya. Itu saya lihat dari pagi sampai sore itu masih pada utuh di gerobaknya. Tapi mudah-mudahan sih tadi habis di stok lagi gitu loh. Tapi yang saya lihat itu, begitu itu jual rambutan, paling-paling untungnya berapa? Bahkan saya khawatir jangan-jangan anak-anak muda sekarang itu, anak milenial ini udah nggak doyan rambutan, sehingga pangsa pasarnya itu menjadi sempit. Yang tua sudah ompong, ya, udah nggak menikmati. Yang muda udah nggak doyan, akhirnya rambutan ngembrek istilahnya. Bayangkan yang jualan narkoba kadang-kadang itu nggak kelihatan. Ada nggak orang jualan narkoba nenteng-nenteng tas gitu? Tapi masya Allah, ini menggiurkan, duit-duit haram itu menggiurkan, ya. Apalagi yang punya modal cantik itu, ya kan? Masya Allah zaman sekarang, ya. Kalau dia jajakan dirinya itu kadang-kadang katanya ya, antum jangan nanya saya, emang Ustadz punya pengalaman? Nggak harus pengalaman, ngerti aja gitu kan. Zaman sekarang antum, ya kan, kadang-kadang masya Allah menggiurkan banget. Ini pengalaman kita menghindari hal-hal yang halal ini membutuhkan tenaga besar, membutuhkan rem yang kuat, gitu kan. Nah, nih ada orang-orang yang tidak zamannya lagi, ya. Padahal at-targhib wa tarhib ini sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah. Itu bagian dari Quran dan Sunnah. Ya, makanya tidak boleh kita memotivasi orang asal qala Rasulullah, apalagi tahu sudah hadis itu palsu, masih kita gunakan untuk memotivasi orang untuk kebaikan, khianat kita. Jadi at-targhib wa tarhib ini adalah bagian dari Al-Quran dan Sunnah. Seperti orang yang berinfak, Allah motivasi dengan Allah sebutkan ganjarannya seperti orang yang nanam sebutir, kan, tumbuh 7 helai, setiap 7 helai 100 isinya. Berarti secara matematik potensi orang yang berinfak di jalan Allah dengan harta yang halal, dengan niat yang ikhlas itu dapat ganjaran sampai 700 kali lipat, dan masih ada pelipat gandaan lebih dari itu, ya, dan seterusnya, ya. Jadi kalau ada sekarang orang, ya, prinsipnya seperti itu, berarti membekukan sebagian Al-Quran dan Sunnah. Wa basyara wa andara, ya, dan menyampaikan kabar gembira dan memberi peringatan. Kalau targhib tadi lawannya apa? Tarhib. Kalau basyir lawannya nadhir, ya. Kalau bisyarah, masdar bisyarah, lawannya nadharah. Kabar gembira itu yang bagus-bagus, kaitannya dengan orang-orang yang beriman. Kemudian peringatan ini kaitannya dengan orang-orang yang kafir, ya. Nah, faqala, maka Allah berfirman, faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba, maka dzalikal yaumul haq, faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba, maka barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Rabbnya. Untuk perhatikan di sini, barang siapa yang menghendaki, berarti manusia ini punya apa? Punya kehendak. Ini kalau kita bawa ke masalah takdir, ya, takdir. Nah, hati-hati dengan iman kepada takdir, karena sudah ada golongan-golongan yang menyimpang. Nah, kalau kita bicara iman kepada takdir, setidaknya kita ambil 3 golongan, ya. Ada namanya Qadariyah. Qadariyah itu yang anti takdir, meniadakan takdir. Manusia itu menurut mereka punya kewenangan untuk bertindak secara mutlak. Lawannya Jabriyah.
Jabriyah atau Jabariyah itu orang yang menetapkan takdir sampai kebablasan. Manusia itu nggak punya kehendak. Jadi disetel, disetting dari sana sudah tidak berkutik. Ahlus sunnah wal jamaah ada di tengah-tengah dua kelompok yang menyimpang. Makanya ahlus sunnah itu disebut al-wasthiyah. Posisinya itu selalu di tengah-tengah di antara dua kelompok yang menyimpang. Ya, nih, jujur ya. Kita ini tadi, saya dari Rawalumbu jembatan 11 ke sini. Antum yang dari rumah ke sini mungkin ada yang 100 meter. Kalau Pak Yadi dari rumahnya mungkin 200-300 meter. Tapi kalau dari warungnya ini 10 meter. Nggak tahu tadi beliau dari mana itu. Hah? Itu seragamnya masih Kim. Kalau dari bengkelnya ya sekitar berapa itu? 100 atau 200 meter ya. Jujur aja kita kumpul di sini tadi. Itu berawal dari ada keinginan apa enggak? Hah? Saya ingat ini hari Rabu, saya punya jadwal ngisi maghrib. Bismillah, saya naik motor, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Tujuan saya dari rumah saya memang menuju ke sini. Alhamdulillah saya sampai. Ya, antum juga begitu kan? Atau tiba-tiba nggak terkendali, loh kok saya tiba-tiba nggak mungkin. Berawal dari kehendak. Berarti ini bukti kebenaran Ahlussunnah. Untuk membantah Qadariyah yang menafikan takdir, apakah setiap keinginan kita ini terrealisasi? Setiap keinginan manusia pasti terwujud? Enggak. Bahkan kadang-kadang sudah dengan persiapan yang sangat matang bisa gagal total, padahal sama sekali tidak menghendaki gagal. Ada nggak kasus pernikahan ini catering sudah di display, petugas nikah sudah datang, ternyata buyar karena adanya akad nikah itu pasti harus ada 2 pengantin, ternyata pengantinnya kabur. Bisa jadi ada, ya kan? Ternyata kadang-kadang pengantinnya itu di tengah jalan meninggal, atau beberapa hari menjelang nikah, atau beberapa jam meninggal. Berarti mana bukti kebenaran pendapatnya Qadariyah bahwa manusia itu punya mutlaqut tasarruf? Ya. Ingat, kita ini tidak mungkin melepaskan dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita punya kehendak, tapi kehendak kita itu tidak akan terwujud kalau Allah tidak menghendaki. Manusia punya kehendak, Allah punya kehendak, dan kehendak manusia pasti akan terrealisasi kalau Allah menghendaki. Saya kepengen ke masjid meskipun cuma 10 meter misalnya. Kalau Allah kehendaki keinginan saya ini terrealisasi, pasti saya sampai di masjid. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, meskipun hanya 10 langkah atau 2 langkah, tidak mungkin. Ya, ingat, kita ini ditentukan oleh Allah. Kita punya kehendak, tapi yang menentukan itu kehendak Allah. Jangan lupa ini. Kita hidup karena Allah masih menghendaki kita hidup. Orang yang dikehendaki sakit pasti sakit. Orang yang dikehendaki mati pasti mati. Ya, orang yang dikehendaki oleh Allah kaya pasti kaya. Orang yang dikehendaki oleh Allah miskin pasti miskin. Orang yang Allah kehendaki sedang-sedang aja. Dan kalau kita ngukur kelas ekonomi itu kan ada kelas atas, ada kelas, kalau ngitungnya dari atas, kelas atas, kelas menengah, baru kelas bawah. Tayyib. Semuanya. Ya. Tayyib. Jadi ini ada menetapkan adanya masyiah, kehendak bagi manusia, tetapi kehendak manusia itu tidak akan terjadi kecuali jika Allah menghendakinya. Yakni dengan beramal saleh, itu ya terjemahannya. Baik. Ai amalan wa qadama sidqin. Dia menempuh jalan kembali kepada Rabbnya dengan apa? Dengan amal saleh. Ya. Jadi qadama sidqin itu salah satu tafsirnya adalah al-a'mal as-salihah. Ya. Jadi ini sebenarnya muratif, dua kata yang maknanya bersamaan, amalan wa qadama sidqin. Tapi diterjemah memang benar janji Allah. Ini tidak nyambung dengan kitab aslinya. Ya. Amalan wa qadama sidqin, yaitu orang-orang yang ingin kembali kepada Allah, nah, dia akan menempuh jalan kembali dalam keadaan selamat, kembali dalam keadaan dirahmati. Dia akan menyiapkan bekal berupa apa? Amal saleh. Itu ada di tafsir Ibnu Katsir itu mengenai qadama sidqin itu ada 3 pendapat.
Tapi yang kaitannya dengan ayat ini yang dimaksud adalah amal saleh. Kemudian disebutkan diantaranya salat, kemudian zakat, sedekah, tasbih. Tasbih itu mewakili zikir. Itu termasuk apa namanya? Amal-amal saleh. Ya. Yarji'u ilaihi yaumal qiyamah, yang akan kembali kepadanya balasannya pada hari kiamat. Allahu akbar. Kurang apa ikhwatal iman? Ya, kita ini diciptakan sebaik-baik bentuk, ya kan? Dicukupi semua apa yang kita perlukan di dunia ini. Kemudian lebih dari itu diutus rasul. Ini khusus untuk manusia, sapi tidak ada rasul untuk mereka. Ya. Kemudian diturunkan kitab. Rasul umurnya terbatas, sebentar beliau ada di tengah-tengah umatnya, ya kan? Tapi ajarannya tidak akan sirna sampai hari kiamat, karena Al-Quran dan Sunnah Rasulullah itu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul sudah wafat, sudah berabad-abad, tetapi ajarannya masih utuh karena Allah yang menurunkan Al-Quran, ya, itu menjamin akan menjaga Al-Quran. Sampai hari ini kita temukan Al-Quran. Quran itu tidak bisa diamalkan kecuali dengan sunnah Nabi. Sunnah Nabi juga masih utuh. Alhamdulillah, ya. Para ulama ahli hadis itu diberi kemampuan oleh Allah untuk menjaga hadis ini luar biasa. Ya, mereka bisa mendeteksi mana hadis-hadis palsu, mana hadis lemah, mana hadis sahih. Alhamdulillah utuh. Ya. Kemudian ada orang yang diberi hidayah oleh Allah, hatinya itu digerakkan, ya, diberi hidayah masuk Islam, diberi hidayah untuk mengamalkan ajaran Islam. Ada orang itu tidak bisa meninggalkan sholat, padahal asalnya sholat itu apa ya, menyebalkan. Tapi ketika orang ini berjuang dengan sungguh-sungguh untuk melawan kemalasannya, itu bisa sampai berbalik keadaannya, tidak bisa meninggalkan sholat. Sholat itu sesuatu luar biasa. Setiap ada waktu tiba, bahkan kadang-kadang jauh waktunya sebelum masuk, dia sudah siap-siap, digerakkan oleh Allah. Hati ini maghrib, ini isya, ini subuh. Kita punya keinginan yang kuat untuk melaksanakannya, terrealisasi, terlaksana berkat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kadang-kadang tidak cukup sholat fardu, masih ada tenaga, masih ada energi, sholat fardu selesai, ya, ba'diyah, qabliyah juga direngkuh, zikir ba'da sholat, dan sholatnya itu juga sabar, tumakninah, tidak terburu-buru. Nah, ini juga taufik dari Allah. Tidak mungkin ada orang yang bisa menggerakkan hati seseorang untuk mau sholat, ya, kecuali itu adalah berasal dari taufik dari Allah. Nah, nanti kalau sudah diterima oleh Allah, ganjarannya itu sepenuhnya kembali kepada pelakunya, dan ganjaran itu juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada di dunia ini suatu pihak yang bisa memberi keuntungan seperti Allah Subhanahu Wa Taala? Nggak mungkin. Nah, perhatikan ini, ya, tidak bagi hasil, kan? Tidak bagi hasil. Allah tidak butuh ibadah kita, tapi kita butuh beribadah kepada Allah supaya pada yaumul hisab balasan dari kebaikan kita itu kita panen, kita tunai, ya. Baik. Inna anzarnakum adzaban qariba, sesungguhnya kami telah memperingatkan kamu wahai orang-orang kafir, adzaban qariban, siksa yang dekat. Kalau ada orang mengatakan mana buktinya siksa dekat-dekat, bohong. Al-Quran itu sudah 14 abad yang silam, atau mungkin 15 abad yang silam, atau mungkin nanti kalau masih ada umur dunia ini 5 abad lagi, jadi sudah hampir 20 abad. Mana katanya adab yang dekat itu? Nyatanya tidak turun-turun. Mana katanya ada kiamat? Belum ada tanda-tandanya yang muncul. Al-Quran bohong, membohongi publik, membohongi publik katanya, ya, karena Al-Quran mengatakan dekat. Bagaimana kalau ada orang yang seperti itu pemahamannya? Nah, kita lihat dulu, ada nggak mufassir, ahli tafsir yang benar-benar ahli tafsir itu menggugat ayat ini, kamu dibohongi Al-Quran. Lagi-lagi biasanya yang ngomong-ngomong begini ini orang yang ingin merusak agama kita, yang ingin membiarkan kita celaka. Makanya kalau urusan Al-Quran itu jangan terlalu terburu-buru kita nyalain Al-Quran dan lain sebagainya, ya.
Atau kadang-kadang, wah ini bertentangan ayat ini dengan, astagfirullahaladzim. Antum siapa tiba-tiba berani menyimpulkan bahwa ayat ini bertentangan dengan ayat ini bertentangan dengan sunnah atau dengan hadis? Ini urusan ulama, bukan urusan orang awam. Ya. Al-Quran itu kalau jatuh ke tangan orang-orang yang tidak ada rasa takut kepada Allah dan ilmunya cekak, ya, naudzubillah. Ada nggak ikhwatal iman? Mungkin ayat itu yang palsu itu ada nggak? Seperti hadis itu maudhu, ada nggak? Nggak ada. Semua ayat Al-Quran itu pasti sahih, mutawatir bahkan periwayatannya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah tafsirnya. Orang-orang yang hatinya berpenyakitan itu kadang-kadang nyomot-nyomot ayat itu sesuai dengan ininya dulu. Dia punya suatu prinsip kemudian nyari-nyari pembenaran berdasarkan ayat. Ini yang musibah. Mestinya ayat itu dipelajari dulu baru disimpulkan. Bukan nyimpulin dulu baru. Ya. Ada orang punya prinsip semua agama sama, dia nyari ayat Al-Quran. Padahal sudah di dalam Al-Quran itu dijelaskan agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Ya. Wah, akhirnya Masya Allah tindakannya itu bikin geli istilahnya. Orang-orang yang faham Al-Quran itu kadang-kadang Masya Allah, ini kok orang nekat banget gitu loh ya? Baik ya. Meskipun seandainya apa yang diancamkan oleh Allah ini beratus-ratus abad belum tiba, bukan berarti Al-Quran itu membohongi kita. Kenapa? Lihat tafsirnya ini ya. Li'annahu qad azifa muqbila. Jadi dikatakan dekat ini karena adab ini sudah makin hari makin dekat. Ya. Kalau kita hitung dari tahun lalu, ini kan kita mau masuk tahun baru ya. Sudah setahun, berarti sudah makin mendekat sampai akhirnya benar-benar terjadi. Umur kita juga ini ya, umur kita kalau dari tahun yang lalu, kita hitung dari Januari yang lalu, sekarang sudah di penghujung Desember. Berarti umur kita ini bertambah apa berkurang hakikatnya? Hah? Jumlah umur yang kita lalui bertambah, tapi hakikatnya umur kita sudah berkurang setahun. Tinggal berapa? Ya nggak tahu. Ya? Nggak tahu. Yang jelas kita pasti akan mati. Merayakan tahun baru tua-tua yang kayak saya, kayak antum itu masih bakar-bakaran, bakar jagung, bakar kakap, bakar bawal. Padahal umur kita itu kalau direnung-renungkan itu sudah berkurang setahun dan nggak tahu sisanya tinggal berapa. Antum yang sudah 60-an kayak saya, hampir 60. Itu kira-kira antum optimis gak tahun 3000 nanti antum masih ada? Tahun 3000 saya tambahin 3.500, antum masih ada? Ini kita sering, Masya Allah, sering diperdaya ini ya. Kadang-kadang hitung 17 tahun, 20 tahun, hakikatnya umur kita itu berkurang, setiap hari berkurang sampai akhirnya kita tidak bisa mengelak apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Alhamdulillah mati itu tidak ada yang tahu. Coba kalau mati itu tahu, jadwal mati kita hari Jumat tanggal pada asar misalnya, kan tidak ada yang tahu kan. Nah, maka dekat ini karena terus setiap hari, setiap detik, setiap jam berlalu makin dekat. Kemudian wa kullu ma huwa atin fahuwa qarib. Ini apa namanya, satu kaidah ini. Setiap hal yang pasti akan datang maka itu dekat. Berapapun ya Allah memberi tangguh, itu pasti harus kita posisikan dekat. Contoh ya, mati itu pasti apa enggak? Nah, kita ini diajari untuk memposisikan mati, termasuk yang muda-muda itu jauh apa dekat? Hah? Jauh apa dekat? Dekat, sedekat mungkin. Kenapa? Pertama, kita diperintahkan untuk memperbanyak ingat mati. Ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya, aksiru min dzikri hadimil ladzat, perbanyak ingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan dunia ini. Kelezatan dunia ini sudah sudah selesai itu kalau orang mati, nah kan? Mati, bahkan kadang-kadang setengah mati aja sudah tidak bisa menikmati dunia kok. Ya,
setengah mati aja atau bahkan sehat tapi sudah berkurang jauh, itu juga sudah tidak semua bisa kita nikmati. Ya, kalau masih bisa menikmati terus mah, ya kalau misalnya kalau sudah kena kolesterol, kena asam urat, apalagi gula, antum masih nekat makan sembarang kali, orang Jawa bilang makan semua, nggak sayang nyawa itu. Kalau sudah begini pasti ini saya hindari karena dampaknya ini nih, ya kan? Masya Allah. Atau semuanya masih fit lah, nggak ada gula, tapi gigi sudah nggak mendukung, giginya sudah pada otek atau lebih dari otek, copot, antum bisa makan apa? Tahu paling kan, ya, yang nggak ada tulang-tulangnya, nggak ada ini. Masya Allah, ya, Rasulullah yang ngajarin kita, maka ikuti Rasulullah, hidup kita insya Allah berkah. Orang kurang ngajar banget, lupa segalanya ini karena kadang-kadang dia tidak ingat mati. Padahal Rasulullah menyarankan aksiru min dzikri hadimil ladzat, perbanyak ingat mati. Dah, karena ingat mati ini nanti akan memberi energi yang luar biasa untuk ini. Ya. Sementara di sisi yang lain, orang itu ngajak, udah masih muda kamu nikmati, masih muda nikmati mumpung muda. Atau yang tua juga kadang-kadang masih digoda itu. 60 masih jauh. Masih jauh, ada orang yang umurnya 100-an, berarti masih 40 tahun lagi insya Allah. Baik, ini ya, kiamat itu pasti terjadi kan, meskipun orang-orang kafir itu dari dulu menganggap kiamat itu mustahil, nggak mungkin, tapi kita orang yang yakin, yang beriman tentang adanya hari kiamat, pasti terjadi. Kalau kiamat itu pasti terjadi, maka posisikan dekat. Karena semua yang pasti terjadi itu adalah dekat. Jangan lengah. Apalagi kita tidak tahu waktunya, kapan persisnya. Ya. Ada kitab tentang kiat-kiat sholat khusyuk. Kiat-kiat sholat khusyuk. Jujur aja, antum kalau kita kalau sholat sudah khusyuk banget apa belum? Khusyuk banget atau enggak banget enggak khusyuk? Enggak banget enggak khusyuk, itu kan? Taib. Tapi sebenarnya ada cara-cara untuk melatih khusyukan itu. Aduh, bisa jadi kita ini mati belum pernah khusyuk, tapi kita punya cita-cita sholat kita pengen khusyuk. Kadang-kadang sampai merem-merem aja. Maka dibahas bagaimana kalau orang itu sholat merem supaya khusyuk. Kata para ulama itu makruh katanya, malahan sholat merem-merem malah tambah gak khusyuk malahan. Ada salah satu kiatnya adalah anggap bahwa sholat ini perpisahan. Masya Allah, kita sholat maghrib itu nggak ada jaminan kita sholat isya. Kita sholat isya nggak ada jaminan kita sholat subuh. Kita sholat subuh nggak ada jaminan sholat duhur. Sehingga Masya Allah, yang kita ingat itu akhirat, yang kita ingat itu menghadap Allah, yang ingat. Nah, kalau sholat ingat akhirat itu khusyuk. Yang tidak boleh itu, atau yang harus kita hindari itu, jangan sholat sampai masuk urusan-urusan dunia. Kita tadabbur ayat itu khusyuk. Makanya ulama mengatakan salah satu juga kiat khusyuk dalam sholat itu mentadaburi bacaan-bacaan. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Terus, tapi umumnya ya, urusan sholat ini nggak sempet. Bahkan Fatihah bisa saja kita 10 tahun baca Fatihah nggak tahu artinya. Padahal Al-Quran itu kita petunjuk. Baca Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran. Ya, kalau orang-orang itu baca Al-Fatihah Ikhlas itu faham, ya, faham surah Al-Ikhlas dan dijadikan landasan imannya, insya Allah dia tahu bahwa orang yang meyakini Allah punya anak itu adalah keyakinan yang bertentangan dengan Al-Quran, batil. Bahkan Allah sebutkan itu langit nyaris runtuh, bumi nyaris terbelah karena mereka punya keyakinan Allah punya anak. Insya Allah nggak kemana-mana, ya. Ketika orang lain merayakan hari itu, dia ya tidak terpengaruh dan juga tidak mengganggu, ya. Itulah toleransi kita, ya. Taib. Baik. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yada. Pada hari seseorang melihat apa yang telah dikerjakan oleh dua tangannya. Maksudnya amalnya, ya. Kita sekarang saatnya beramal. Nanti kalau sudah di akhirat kita akan melihat amal kita. Melalui apa kita melihat amal kita itu?
Melalui apa? Melalui kitab catatan amal. Kalau kita bicara amal, al-an amalun bila hisab wa ghadan hisabun bila amal. Sekarang di dunia ini saatnya adalah beramal, belum ada hisab. Makanya orang-orang kafir itu nikmat banget, jaya banget di dunia, kan dunia. Sementara orang kafir itu akan dilemparkan ke neraka itu bukan di dunia ini, nanti. Jangan salah paham. Siapa bilang kalau orang-orang kafir itu sengsara? Nyatanya di dunia ini nikmat. Nanti dulu sengsaranya orang kafir itu bukan di dunia ini, ya. Nanti, ya. Al-an amalun bila hisab wa ghadan hisabun bila amal. Ini kalau kita membedakan antara dunia dengan akhirat. Dunia itu kesempatan beramal, akhirat itu sudah tidak ada amal, adanya adalah pembalasan. Kalau kita bicara amal, ya, kaitannya dengan amal ini, ya, akidah kita tentang amal. Ada malaikat yang mencatat amal kita. Bahkan ucapan-ucapan ini dicatat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Setiap kita punya buku catatan amal. Yang sekarang ini tidak terlihat, gaib. Tapi kita yakin satu saat buku catatan amal itu pasti kita terima. Bahkan kaitannya dengan catatan amal ini dijelaskan dalam Al-Quran. Ada ashabul yamin, ada ashabul shimal, ada golongan kanan, ada golongan kiri, ya. Ini kaitannya, satu saat akan ditebarkan dan tidak mungkin salah. Nah, setiap orang pasti akan. Berarti kalau kaitannya dengan catatan amal di dunia ini adalah kesempatan untuk menorehkan catatan amal-amal yang baik nanti di akhirat panennya, ya. Dan orang beriman itu kalau dia memenuhi atau menaati Allah dan Rasulnya, itu mestinya hidupnya itu padat, berisi dengan kebaikan-kebaikan, ya. Ambil contoh, orang mukmin itu pasti sholat. Sholat itu pasti dicatat, tidak mungkin ada yang terlewatkan. Bahkan orang Islam itu kalau terus ditempa gitu, tidak hanya sholat wajib aja, sholat sunat itu banyak banget. Kalau sholat ini sudah ditekuni berarti wudhu. Kalau dia hadas ya wudhu, taharah ada catatannya. Dia sholat ada catatannya. Dia zikir pada sholat ada catatannya. Nanti kalau ke masjid sholat berjamaah ketemu orang nyalami orang assalamualaikum ada catatannya. Menjawab salam orang ada catatannya. Berjabat tangan ketika ketemu ada catatannya. Allahu Akbar, baru dari jalur sholat. Dan biasanya sholat ini kalau sudah ditekuni nanti mengundang amal-amal kebaikan yang lain, akhirnya padat berisi. Semua kebaikan atau sebagian besar kebaikan ada, ya. Kita itu kalau mengamalkan perintah Allah, meneladani orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, itu seharusnya dalam sehari itu prestasi kita banyak. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada satu saat kesempatan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di majelis itu bertanya, siapa yang hari ini puasa? Saya Rasulullah. Siapa yang hari ini sudah sedekah? Saya Rasulullah. Siapa yang hari ini sudah membesuk orang yang sakit? Saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini sudah mengantarkan jenazah? Semua pertanyaan amal soleh yang Rasul tanyakan sudah disapu bersih oleh Abu Bakar. Dan teladan kita itu kan para sahabat. Apa teladan kita itu Abu Jahal? Hah? Apa teladan orang Islam itu Abu Jahal? Kan enggak kan? Apa keteladan orang Islam itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafik? Kan enggak. Seharusnya orang-orang Islam itu teladannya adalah para nabi, terutama Rasulullah dan orang-orang yang setia, ya. Jadi ikhwatal iman, seharusnya orang Islam itu gemar sekali, semangat sekali, haris untuk merengkuh kebaikan sekecil apapun, ya. Sekecil apapun, karena kita dididik oleh Rasulullah jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun, meskipun wujudnya itu murah banget, bahkan tidak mengeluarkan biaya sepeser pun, ya. Meskipun hanya menampakkan wajah yang berseri-seri ketika ketemu dengan sama muslim. Mengeluarkan biaya berapa itu? Hah? Senyum, ketemu ramah dengan orang yang menghormati orang tua, menyayangi yang kecil, kalau ketemu orang itu butuh biaya berapa? Nah, atau antum harus minum extra jos 3 bungkus pagi-pagi. Kenapa kamu minum ini? Oh, saya ini hari ini mau tebar senyum saya, nanti kalau ketemu wah lebay kamu. Masa cuman senyum aja harus didoping pakai multivitamin itu? Enggak. Tapi butuh apa? Memang tidak butuh
biaya, tapi butuh apa? Butuh apa coba? Antum ketemu sama muslim bisa senyum, bisa salam tulus, bukan muke-muke istilahnya. Ya. Itu apa? Butuh apa? Hati yang bersih. Hati yang bersih. Bersih dari apa? Bersih dari sombong. Karena kalau orang sombong itu ketemu orang kadang-kadang belagu banget gitu. Uang muka, atau kadang-kadang seret banget lesannya itu untuk menyapa orang, maunya disapa malan gitu ya kadang-kadang ya. Tayyib. Atau misalnya apa? Dendam. Atau hasad, iri dengki, atau apalagi kebencian. Nah, kalau hati kita itu digerogoti oleh ini, maka hal-hal yang murah-murah tadi yang tidak memerlukan ya nggak bisa, kita nggak keluar. Taib. Ya. Inilah hifdzatul iman yang harus kita pikirkan dari sekarang. Sekarang saatnya beramal, kemudian nanti kita akan mendapatkan balasan. Atau sebelum mendapatkan balasan, kita akan mengetahui apa yang telah kita kerjakan dulu. Maka mari kita usahakan diisi yang bagus-bagus. Ya. Dan kalau kita pengen umur kita ini, apa agama kita ini baik, ya, mulailah dari menjaga rukun-rukunnya. Ini pokoknya ya. Syahadat kita perdalam, kita perbaiki, kita sempurnakan. Ya. Kontrak kita dengan Allah itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita dalami maknanya apa. Kemudian kita berjuang untuk merealisasikan konsekuensi daripada ayat ini. Apa syahadah ini? Kita meyakini yang berhak disembah itu hanyalah Allah, dan dalam beribadah kepada Allah kita mengikuti Rasulullah, dan itu kita lakukan sepanjang hayat kita. Semua ibadah kita hendaknya kita ikhlaskan hanya untuk Allah. Kemudian mendirikan sholat, membayar zakat. Antum-antum yang sudah dikaruniai oleh Allah harta yang seharusnya dizakati, keluarkan zakatnya. Karena kalau zakat ini antum berlatih rutin, insya Allah amanat harta ini nanti tidak menjadi bumerang. Tapi kalau ada orang kaya harta zakat aja nggak keluar, tunggu kekayaannya itu bisa menjadi bumerang baginya. Puasa Ramadan jangan diabaikan, karena ini madrasah untuk menempa agar kita jadi orang bertakwa. Makanya orang soleh dulu itu rindu banget dengan Ramadan. Kata para ulama, 6 Ramadan itu 6 bulan setelah Ramadan itu mereka ketar-ketir tetap mohon kepada Allah amal-amalnya di Ramadan yang lalu itu supaya diterima oleh Allah. 6 bulan berikutnya itu adalah persiapan menyongsong Ramadan. Saking pentingnya Ramadan. Yang sudah mampu haji, jangan sayang untuk ya daftar dulu ya. Kan haji itu nggak boleh berangkat sendiri ya. Harus dikelola melalui pemerintah kan, ya daftar, usaha bukti bahwa orang ini sudah pengen haji. Insya Allah kalau rukun-rukun ini dijaga, mekar nanti mengundang kebaikan-kebaikan yang lain. Tapi kalau rukun Islam sudah diabaikan, maka akan menimbulkan dampak yang mengerikan. Nah udah ini ya Isya. Kenapa antum gak ingetin Pak? Baik, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.